cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban, cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Jadi kalau kita katakan gak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya, kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah gak suka hamba kayak gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Perkencang lagi, perkuat lagi, istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. May yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min, Allah akan uji dia dulu. Sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu. Gimana ngelihatnya Ustaz gak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Nih, kalau Allah bilang, may yuridillahu bihi khairan, Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusib, Allah kasih dia ujian sedikit aja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, sedikit, bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabasyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar.